mengikuti perlombaan tuh jangan sampai kita cuman fokus sama menangnya aja, tapi juga prosesnya. Kenapa kita harus kayak gitu gitu? Karena kayak proses itu bikin kita belajar buat cintain diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita tuh udah ngakuin seberat ini, itu juga bisa bikin diri kita berkaca dan juga ningkatin semangat kita. Karena emang prosesnya itu tuh bakal seru banget, bisa jadi pengalaman juga, bisa ningkatin kemampuan diri kita juga kalau misalnya kita benar-benar fokus di prosesnya. Terus kalau misalnya kita fokus di kemenangan tuh yang ada kita stres sendiri karena kayak terlalu ambis dan aduh pokoknya harus gini yang ada tuh jadi stres sendiri, malah mungkin jadi nggak dapet kemenangannya. What's up? Welcome to Sub Story at Polteknaker. Halo, hai Sobat Arbeit, selamat datang di Story at Polteknaker Podcast. Ruang di mana suara mahasiswa menggema dan inspirasi mengalir. Di sini kita akan berbagi cerita seru, pengalaman berkesan, hingga obrolan seru seputar kisah-kisah kampus yang penuh warna. Bersama aku, Tri Angelina, mahasiswa program studi D4 Relasi Industri yang akan menjadi podcaster pada episode 1 kita kali ini. Oke, senang banget rasanya teman-teman di episode 1 perdana kita kali ini tuh kita kedatangan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan juga kita harapkan bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita sebagai mahasiswa Polteknaker, yaitu ada Kak Safina dan Kak Abigail. Halo, Sobat Arbeit. Halo, oke. Selamat datang Kak Safina, Kak Abigail. Makasih banyak udah nyempetin waktunya hadir pada episode perdana kita kali ini ya. Tapi mungkin Sobat Arbeti di sini masih banyak yang belum kenal atau belum tahu lebih dalam siapa Kak Safina, siapa Kak Abigail. Boleh kenalin diri dulu nggak? Dari Safina dulu kali ya. Dari aku ya. Halo Sobat Arbeit, perkenalkan aku Safina Ledandari, mahasiswi semester 4 program studi D4 Relasi Industri. Salam kenal. Salam kenal Kak Safina. Oke, halo Sobat Arbeit, perkenalkan nama aku Kayla Abigail, mahasiswi D4 program studi Relasi Industri. Salam kenal Sobat Arbeit. Halo, salam kenal Kak Safina dan Kak Abigail. Seneng banget rasanya ya di episode pertama kita kali ini tuh kita langsung kedatangan dua wanita cantik gitu kan. Tiga gak sih sama aku? Tiga ya. Jadi kita tuh sama-sama dari RI. Dari RI ya, kebetulan ini nggak direncanakan. Jadi seneng banget nih rasanya walaupun libur-libur kayak gini Kak Safina, Kak Abigail masih mau sempetin untuk hadir di episode kita pertama kali ini. Karena di episode pertama kita kali ini Kak, kita memiliki tema Beyond the Win, What It Takes to Succeed. Nah, ini tuh berkenaan dengan apa yang telah Kak Safina dan Kak Abigail udah lakuin di tahun lalu tuh, karena kita udah mendengar nih bahwa Kak Abigail, Kak Safina itu mendapatkan beberapa prestasi yang tentunya membawa nama kampus kita gitu kan. Yang kami dengar adalah Kak Abigail ini seorang mahasiswi Polteknaker yang waktu 2024 ini pernah mendapatkan juara 2 videografi ya, kategori proficient pada ajang Indonesian Polytechnic English Competition 2024 ya. Waktu itu yang diadakan di mana? Di Medan waktu itu. Di Medan ya. Wih. Waktu itu ramean ya, nggak sendiri banget sih waktu itu. Dari Polteknaker ada sekitar 7 orang nih kalau nggak salah. 7 orang? Oh, berarti itu orang-orang terpilih gitu ya. Orang keren semua dong. Oke, keren banget. Dan Kak Abigail salah satunya, keren. Dan Kak Safina ini juga pernah menjuarai juara 1 tari kategori artistik pada ajang Porseni ke-14 ya waktu itu. Politeknik se-Indonesia ya, keren banget. Waktu itu diadakan di mana? Di Malang. Di Malang ya, wow jauh banget. Dan itu ramean juga ya Kak kontingennya? Iya, ramean, banyak banget. Dan Kak Safina di sini juga tim kan? Iya, tim. Aku berempat. Berempat? Iya. Dan Kak Safina ini kalau aku dengar katanya yang paling muda gak sih? Iya, waktu itu emang aku yang paling
termuda di timku gitu. Oh, angkatan Sisanya termuda. angkatan atas. Angkatan atas, Ya. wis, keren banget. Nah, selain itu juga Kak Safina juga mendapatkan juara 2 dance competition pada ajang Nakerfest 2024 ya. Waktu itu ini ajang Nakerfest ini kan sudah apa ya, memang berjalan setiap tahunnya dan Iya. pada kesempatan kali ini Poltek Naker dapat juara 2 gitu. Iya. Wah, keren banget. Nah, oleh sebab itu makanya kita ngundang di episode 1 kita kali ini dengan harapan para sobat Arbet yang nonton ini bisa mendapatkan inspirasi atau motivasi gitu. Apa yang selama ini Kak Safina, Kak Bigel lakukan untuk mendapatkan juara-juara yang barusan kita sebutkan tadi gitu. Tapi Kak, kalau boleh tahu nih ya, untuk memasuki yang pertama, kalau awal-awal mula Kak Safina sama Kak Abigail itu bisa akhirnya mendapatkan prestasi tadi tuh, awal mulanya tuh kayak gimana sih Kak? Kayak mungkin Kakak awalnya tuh daftar atau nyari tahu sendiri atau gimana? Boleh diceritain sedikit gak Kak? Boleh. Oke, dari aku dulu ya. Kalau misalkan aku sih jadi di Politeknik Tenaga Kerjaan ini tuh sendiri punya UKM tari gitu loh. Jadi awal mulanya tuh aku dari daftar UKM tari dulu karena itu memang aku ngerasa itu passionku gitu kan. Nah, jadi selama berjalannya waktu itu sempat ada kabar atau juga info kalau misalkan ada porseni gitu. Itu salah satunya ada kategori dalam bidang tari. Dan kalau nggak salah waktu itu tuh juga seleksinya itu kayak sempat mau dilihat juga sama Pak Faisal gitu kan. Jadi kayak Wadir 3 iya Wadir ya. 3 Faisal. Jadi kayak ya udah kita tuh kayak benar-benar semangat gitu latihan nunggu momen dimana kayak kita biar bisa diseleksi gitu sama Faisalnya. Nah, jadi mulai dari situ sih. Jadi dimulai dari ikut UKM tari, terus ada info gitu ya. Iya, kalau betul, mau ada betul. lomba itu. Waktu itu yang untuk porseni ya? Iya, untuk Ajang porseni. Iya, wah luar biasa itu. Berarti ikut UKM tari dulu, jangan sobat Arbit nih yang emang ada passion di bidang tari bisa ikut UKM tari dulu ya. Iya, bisa banget. Jadi itu yang menjembatani Kak Safina akhirnya bisa ikut porseni terus Nakerfest gitu. Iya, jadi emang kita lomba-lomba itu kita semua disalurin tuh lewat UKM tari. Gitu. Kalau Kak Abigail sendiri gimana Kak? Kalau aku waktu itu sebenarnya ada open recruitment, ada open seleksi gitulah pokoknya untuk orang-orang yang mau ikut IPEC ini. Jadi waktu itu semua orang di Poltek Naker itu boleh untuk ikut seleksinya dulu di kampus, siapa aja. Siapapun Seluruh mahasiswa waktu itu boleh ikut. Kalau aku sih waktu itu awalnya nggak pede gitu sih, karena ngerasa itu kan lomba bahasa Inggris ya, terus ngerasa kalau bahasa Inggris aku tuh kayaknya ya standar aja lah, kayak wow banget untuk ikut lomba gitu. Terus aku tiba-tiba diajakin buat ikut videografi. Karena waktu itu videografi tuh harus tim, harus berdua. Jadi aku diajakin untuk ikut videografi waktu itu. Tapi memang dari awalnya Kak Bigel ada bidang, ada apa ya, ada kayak tertarik di bidang videografi gitu nggak sih? Sebenarnya sih nggak terlalu ya, tapi kalau misalnya kayak ada tugas kelompok atau kayak gitu-gitu tuh biasanya suka jadi yang ngedit gitu, yang videoin, yang ngedit-ngedit. Jadi dipercaya ya, karena dari pengalamannya Kak Abigail lebih gitu ke kan. tugas kelompok terus tiba-tiba disuruh ikut lomba. Oh, Gitu. ditarik gitu ya. Berarti dengan kita ikut tugas kelompok, kita berkontribusi di kelompok, di organisasi juga ya Kak. Kayak gitu kita jadi bisa kelihatan gitu. menonjol. Terus kayaknya nih orang bisa deh, coba deh diajak Gitu. Berarti ini ya kesempatan banget untuk sobat Arbeit yang emang bingung mulai dari mana bisa untuk ikut berkontribusi di tugas kelompok, di organisasi, di mana aja bisa. Keren luar biasa. Oke, jadi awal mulanya tuh memang nggak ada yang kayak dari awal masuk kuliah tuh ada kayak gue mau perbanyak ikut lomba gitu-gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau aku denger dari ceritanya sih kayak ya udah sengalirnya aja gitu. Kalau aku sih sengalirnya aja, tapi emang kayak pengen aktif aja sih di kuliah, tapi nggak ada kepikiran harus punya target begini-begini gitu. Iya. Pokoknya pengen aktif aja gitu ya. Oke. Kalau Kak Safina juga ada rencana atau gimana? Kalau aku sama sih kayak sengalirnya aja, terus kan juga kayak emang
dari awal tuh aku pengen banget kan kayak buat ngembangin passionku ini, karena kalau dulu tuh aku udah ngikutin juga dari SMP SMA gitu-gitu tari gitu. Jadi kayak untuk prestasi-prestasi kayak gini sih aku sengaja aja ya. jago dong narinya kalau udah dari SMA gitu. Nonton aja ya. Nonton kayak gitu. Jadi kalau Iya, misalkan iya. masalah prestasi kayak gitu atau ikut-ikut lomba tuh kayak sengalirnya aja. Aku cuma pengen kayak aktif dan juga kayak pengen nyalurin bakatku aja sih. Gitu. Oke, jadi hal yang pertama memotivasi kalian tuh ya emang kalau Kak Sefrina memang passion dari SMA ya, kalau Kak Abigail emang pengen mulai aktif gitu ya. Oke, tapi ada motivasi-motivasi khusus gak? Kayak akhirnya kan orang-orang biasanya kan kayak ya kuliah udah capek gitu kan, udah kuliah capek, tugas banyak, kadang nggak kepegang gitu kan, tapi kalian masih mau gitu ikut lomba ini, udah belum lagi masa persiapannya tuh kan kadang kan mengganggu jam-jam kuliah gitu kan. Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih motivasi tersendiri kalian gitu sampai akhirnya ya udahlah ikutlah lomba supaya gimana gitu, ada nggak sih? Kalau dari aku sendiri sih motivasinya itu mungkin karena kayak aku tuh selalu dapat dukungan gitu lah gitu dari keluarga dan juga teman-teman tentang kayak Support hobiku ini. system Iya, ada ya. support system gitu lah. Jadi Ide. kayak buat ikut-ikut lomba ini salah satu kayak timbal balik dari aku sih buat mereka gitu. Terus selain itu juga kayak aku ngelihat apa ya, masa-masa dulu waktu latihannya segala macamnya sih. Jadi kayak Iya. ngerasa sayang aja kalau emang cuma nge-stuck di situ doang. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya ikut lomba atau lebih berkembang kan jadi aku ngerasa kayak ada apa ya, suatu pencapaian tertentu gitu loh, atau kayak balasan iya, tentang benar-benar. apa yang udah aku lakuin sebelumnya. Ih, keren banget. jadi emang support system tuh kata orang-orang tuh sangat berpengaruh banget hidup ya. kita tuh, Iya. bener ya Kak? Benar, penting Bener, banget. penting banget ya, karena dengan kita melihat banyak orang yang support kita tuh kita kayak ngerasa duh gue harus ngelakuin apa lagi ya supaya bikin mereka senang gitu kan. Dan itu yang akhirnya memotivasi Kak Safina untuk pengen ikut kompetisi-kompetisi kayak gini gitu Iya, ya. iya benar. Ih, keren banget. Dan juga sayang sama kalau kita udah punya kelebihan tuh emang sayang sih kalau nggak kita manfaatin atau kembangin ya. Emang harus dikembangin. Oke, kalau Kak Abigail gimana Kak? Kalau aku sebenarnya karena tadi itu awalnya ditarik juga, terus jadi ngerasa orang lain aja percaya gitu kan sama aku, masa aku Iya. nggak percaya Oh, iya. sama diri sendiri. Bener ya tuh, kan? bener tuh. Jadi ya udah dicoba aja, nggak ada salahnya juga kan nyoba. Terus juga bakalan ada manfaatnya juga buat kita, bisa ditaruh di Iya. CV, di portofolio juga gitu. Itu sih. Iya sih, bener sih. Orang udah naruh kepercayaan ke kita, tapi kita kayak masa kita nolak gitu. Iya. Kita diajak aja udah merupakan suatu kebanggaan ya. Betul. Nggak semua orang kan diajak kan? Iya. Iya, itu Kak Abigail udah diajak akhirnya Iya. mau berjuang, keren gak? Oke, tapi nih ya, walaupun kalian udah punya motivasi tersendiri untuk akhirnya ikut ajang-ajang seperti ini, kadang tuh banyak mahasiswa yang struggle-nya tuh karena kayak udah capek kuliah, banyak tugas kelompok jadi nggak bisa ngatur waktu gitu kan, kayak terlalu banyak kegiatan gitu dan jadinya nggak ada kepikiran untuk ikut lomba, ikut kompetisi-kompetisi yang padahal itu manfaatnya untuk mereka sendiri gitu. Banyak kan mahasiswa yang kayak gitu, contohnya kayak bukan aku, contohnya kayak mahasiswa yang kebanyakan di luar sana gitu. Nah, kalau Kak Safina, Kak Abigail tuh ada cara tersendiri gak untuk Kak Safina dan Kak Abigail tuh ngebagi waktu antara ini gue fokus kuliah, terus ini gue fokus lomba, atau gimana gitu kira-kira? Kalau aku sih ini sih ya skala prioritas aja sih sebenarnya. Oke, skala prioritas Skala ya. prioritas aja sih, jadi tahu kapan harus kuliah, kapan waktu buat ngembangin bakatnya, kapan waktu buat main juga sama teman-teman, ngumpul sama keluarga. Harus ya itu? Harus me time juga kan biar nggak stres. Itu wajib sih, biar tetap harus ada ininya lah, sosialisasi sama orang-orang juga. Oke, jadi dibagi ya. Dibagi. Kalau Kak Safina gimana? Kalau misalkan aku sama juga sih kayak skala prioritas gitu, kayak ngelihat dulu apa ya, kegiatan-kegiatan yang harus kita utamain kan yang bisa. Terus selain itu juga aku selalu komunikasi, jalin komunikasi dengan baik sama temen gitu loh. Kadang ada waktu kita kayak capek atau stres banget kan, bisa aja lupa sama satu hal. Jadi Iya, kayak bener. ya jadi aku selalu kayak nanya ke teman-teman lain gitu juga sebagai reminder aja sih. Terus selain itu juga kayak tetap nyempetin buat me time atau self reward buat diri sendiri lah, ngabisin waktu. Tapi ngeganggu kuliah nggak Kak selama persiapan perlombaan kemarin itu?
Jujur enggak sih, Enggak, karena ya karena kalau misalkan di tari sendiri tuh kita selalu latihan tuh setelah pulang setelah kuliah setelah kan kuliah. ya, sebagai mahasiswa kan Iya. yang paling utama itu kuliahnya. Iya, benar-benar. Jadi Gitu. kayak ya mungkin capek aja sih. Ya jangan sampai orang kayak gue mau dapetin ini tapi gue nggak mau capek gitu Iya, ya kan, bener. nggak boleh kayak gitu juga Nggak ya. boleh. Nggak boleh. Dan ngelihat Kak Safina, Kak Abigail gitu balance juga antara persiapan perlombaan, kuliah, dan jangan lupa untuk bermain ya, hangout sama teman-teman itu juga nggak lupa ya. Oke, berarti itu poin utama ya teman-teman, sobat Arbeit yang bingung nih kalau udah pengen ikut perlombaan tapi bingung, kuliah terlalu padat dan segala macemnya, ya bisa juga untuk udah diingetin 15 menit lagi ya maaf ya. Jadi bisa dibagi waktu, pokoknya hangout jangan lupa gitu. Itu jangan lupa, tapi kuliah nomor 1. Oke, tapi Kak, kira-kira selama kemarin persiapan itu ada ini nggak sih kendala-kendala atau tantangan yang Kak Safina atau Kak Abigail rasain gitu, especially as mahasiswa ya? Iya. Kalau aku sendiri ya tantangan itu paling susah itu konsistensi. Kayak sama diri sendiri kadang emang ada rasa kayak capek, jenuh dan lain kayak pengen berhenti gitu aja kan. Tapi kayak aku selalu ingetin diri sendiri atau kayak ingat kayak di mana apa masa-masa di mana aku tuh dulu latihannya gimana gitu. Jadi itu yang ngembaliin semangatku juga sih. Ingat-ingat prosesnya Iya, ya. prosesnya. Iya, benar. Terus selain konsisten juga kayak ya bagi waktu gitu sih. Oke. Kalau aku karena mungkin ini pertama kali juga aku ikut videografi, jadi aku belum pernah sama sekali, aku nggak tahu awalnya itu gimana caranya bikin skrip, caranya bikin storyboard, bikin nge-take video yang benar itu kayak gimana. Mungkin cuman sekedar tadi itu ya kerja kelompok gitu-gitu doang, jadi nggak tahu yang benernya itu kayak gimana. Jadi itu tantangan sih buat aku, jadi aku harus belajar lagi dari awal ya. Agak susah juga, itu juga butuh waktu untuk bisa tahu gimana caranya. Biasanya karena yang kayak simpel-simpelnya Iya. aja ya, kayak tugas kelompok dan di organisasi kan nggak yang terlalu mendalam ya. Iya. Tapi karena ikut lomba jadi harus belajar. tahu ya gimana. Keren. Berarti lomba ini juga mengantarkan Kak Safina dan Kak Abigail ini untuk mengetahui lebih dalam bidangnya kan. Iya, betul. Keren. Oke. Tapi kemarin kan gak nyangka ya sebenarnya Kak Safina, Kak Abigail sampai akhirnya menjuarai loh. Kalian nyangka nggak dari awal kalau kalian akan menang? Enggak. Nah, ini Sama ini sekali. jiwa-jiwa pemenang ya sobat Arbeit. Biasanya tuh mereka kayak alah pasti kalah, ini nggak akan menang gitu gak sih? Iya, Tapi betul. menang. Nah, itulah jiwa-jiwa pemenang gitu. Kadang kita apa yang nggak kita sangka-sangka ternyata kejadian gitu ya kan. Nah, kira-kira sebenarnya tuh apa sih arti kemenangan ini? Deep banget ya. Arti kemenangan bagi Kak Safina dan Kak Abigail sendiri waktu itu, karena kan ini hal yang nggak disangka-sangka terjadi di hidup kalian gitu. Ini di hidup kalian. Kalau aku mungkin arti kemenangan tuh bukan sekedar piala atau sertifikat aja kali ya, juga pengalamannya di situ bisa berkontribusi juga membawa nama Polteknaker. Itu seru banget sih, di situ juga ketemu teman-teman baru, dapat insight baru, banyak pengalaman seru lah pokoknya di sana. Jadi bukan sekedar sertifikat dan piala. Oke. Kalau Kak Safina gimana Kak? Sama sih, aku juga nganggap kemenangan itu bukan sebagai sertifikat atau piala doang, tapi kayak itu merupakan hasil dari proses yang kita udah lakuin sebelumnya gitu loh gitu. Jadi kayak ini hasil kerja keras kita, terus juga kayak kemenangan ini juga salah satu pengalaman baru gitu loh buat kayak ketemu teman-teman baru dan lain-lain. Terus juga kemenangan itu kayak lebih baik tuh fokus pada proses sih daripada kemenangan itu sendiri, karena kayak proses itu kayak itu yang ngebentuk diri kita gitulah. Jadi kayak emang kemenangan bukan sekedar hanya sertifikat atau piala. Fokusnya pada proses. Oke, keren. Tepuk tangan dulu untuk Kak Safina, Kak Abigail. Wih, aku yang denger aja di sini kayak wow, ternyata ya gak sesimpel apa yang kita lihat gitu ya. Ternyata ada makna di balik kemenangan itu sendiri gitu ya kan. Tapi kira-kira nih dari pengalaman yang udah Kak Safina dan Kak Abigail rasain tuh apa sih yang bisa akhirnya membentuk karakter di dalam diri kalian, terus akhirnya pasti itu akan mengarahkan kalian ke tujuan hidup berikutnya gitu. Ada nggak sih?
Kalau dari aku sendiri sih ada sih kayak semua perjalanan itu bisa ngebentuk karakter aku terutama dalam kedisiplinan. Karena kan emang aku kan harus rutin latihan ya tiap hari gitu kan, harus konsisten dan itu yang benar-benar ngebentuk aku buat kayak disiplin gitu loh, menghargai waktu dan segala macamnya gitu. Terus juga karena sekarang aku kan juga diamanahin buat jadi ketua UKM tari ya, dan itu tuh beneran kayak harus ngebentuk diriku biar lebih harus jadi ketua yang baik gitu lah, kayak mungkin mendengarkan anggota-anggotanya dan lain-lain. Terus juga kayak harus bisa memimpin kayak jalannya latihan atau perlombaan, dan itu ya sih ini ngebentuk karakter diriku banget. Iya, jadi lebih tahu gitu kan Iya. dari apa yang udah terjadi gitu Iya. kan, terus akhirnya bentuk karakter hingga akhirnya menjadi ketua UKM tari loh. Sebelumnya waktu pas ikut di Porseni kemarin belum jadi UKM tari kan? Oh, keren. Kalau Kak Abigail gimana, Kak? Kalau aku mungkin jadi lebih pede aja sih, karena kan tadi sebelumnya ya itu aku ditarik terus ngerasa orang-orang tuh ngedukung aku, jadi aku ngerasa kayak aku kayaknya harus lebih pede deh sama diri sendiri. Terus juga jadi bisa belajar di waktu yang mepet sih, karena kan tadi sebelumnya aku belum pernah ikut lomba kayak gini. Terus juga persiapannya tuh waktunya nggak terlalu panjang, jadi aku bisa belajar untuk belajar hal baru di waktu yang singkat gitu. Oh, keren. Jadi kalau aku tangkap ya, poin karakter yang akhirnya terbentuk di diri Kak Safina dan Kak Abigail setelah melewati pengalaman lomba kemarin gitu, itu tuh meningkatkan rasa kepercayaan diri gitu ya. Jadi lebih confident gitu nggak sih? Iya sih, karena kayak kita mikir juga orang-orang yang kayak banyak ikut perlombaan, banyak ikut memenangkan perlombaan, itu kalau kita lihat kayak kok dia bisa pede terus ya, padahal di prosesnya nggak selalu menang gitu kan, tapi dia selalu pede untuk ikut gitu kan, untuk ikut lomba lagi gitu. Dan ternyata dengan ikut kayak gitu, itulah yang membentuk kita akhirnya percaya diri ke selanjutnya gitu. Nggak cuma di perlombaan tapi di setiap kondisi gitu kan, karena itu yang ngebentuk kita. Oh ya, oke. Keren. Tapi kira-kira nih ya, kalau semisal banyak nih mahasiswa Polteknaker yang juga pengen gitu untuk mengikuti jejak kayak Kak Safina, siapa tahu kan ini sobat Arbet di sini yang nonton, siapa tahu masih banyak yang belum jadi mahasiswa Polteknaker atau sudah jadi mahasiswa Polteknaker dan pengen ikut ajang kompetisi kayak tari gitu atau videografi gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nggak kira-kira ada tips gak sih untuk mereka yang pengen ngikutin jejak serupa kayak Kak Safina, Kak Abigail? Mungkin kalau dari aku mungkin ini aja sih, kalau misalnya dikasih kesempatan atau diajak sesuatu, dicoba aja, diikutin aja di lomba apapun, gak harus videografi ataupun tari, di kesempatan apapun dicoba aja, itu bisa ningkatin bakat kalian juga. Nanti kalian tiba-tiba mungkin diajak ikut lomba ini, ikut lomba itu, dicoba diikutin aja. Ya, jangan lewatkan kesempatan. Betul. Oke. Kalau Kak Safina gimana? Kalau aku sendiri sih sama sih juga, kayak jangan takut buat ngecoba sesuatu gitu lah. Ya, terus juga kayak yang kedua itu mungkin kayak kalau misalkan kayak udah gabung sama sesuatu tuh kalian harus ada tanggung jawab gitu loh, kayak konsisten buat ngerjain itu semua gitu. Jadi kayak apalagi konsisten itu merupakan, menurut aku sendiri ya, konsisten itu kayak salah satu kunci penting buat kita mencapai sesuatu. Karena dari situ juga kita bisa tahu apa yang kurang dari diri kita sebelumnya kan. Tapi emang itu yang paling susah sih, konsistennya Iya, kan. konsisten. Terus habis itu mungkin yang ketiga itu kayak kan harus tahu dulu atau gak cinta dulu sama apa yang mau kalian Lakuin ya. Gitu kerennya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Safina, Kak Abigail. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk Kak Safina dan Kak Abigail, karena ini sudah cukup memberikan kita motivasi dan inspirasi ya. Tapi ada pertanyaan penting untuk Kak Safina dan Kak Abigail, mungkin bisa di-sharing. Kenapa sih mahasiswa yang lain nih nanti kalau misal banyak yang ingin mengikuti perlombaan tuh jangan sampai kita cuman fokus sama menangnya aja, tapi juga prosesnya. Kenapa kita harus kayak gitu? Kira-kira boleh disampaikan nggak? Menurut Kak Safina gimana? Menurut Kak Abigail gimana? Kalau menurut aku ya, kenapa pentingnya kita harus melihat proses daripada kemenangan itu sendiri, karena ya proses itu ya yang mencerminkan apa yang udah kita lakuin gitu lah. Jadi kayak kita tuh harus ngelihat gitu, kayak walaupun kan kemenangan itu kan
pasti nggak semuanya nggak selalu terjadi kan, pasti Iya, mungkin benar. ada sedikit kegagalan gitu. Malah banyak, Iya biasanya lebih banyak. iya kan, banyak. Jadi kayak lebih baik nggak fokus ke situ, karena kalau misalkan kita cuma fokus pada kemenangan-kemenangan aja tuh malah bikin nurunin rasa semangat dan juga percaya diri kita, karena kan emang nggak selalu menang kan. Iya. Jadi emang lebih Apalagi baik tuh- kompetisi nggak sih iya ya? kompetisi kan. Jadi Kompetisi emang ada yang menang, ada yang yang kalah. kalah. Jadi emang lebih baik fokus ke proses aja sih, karena kayak proses itu bikin kita belajar buat cintain diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita tuh udah ngakuin seberat ini, itu juga bisa bikin diri kita berkaca dan juga ningkatin semangat kita. Makin semangat justru ya. Oke, keren Kak. Kalau Kak Abigail kira-kira gimana Kak? Kalau dari aku mungkin kita jangan fokus ke kemenangan aja ya, karena emang prosesnya itu tuh bakal seru banget, bisa jadi pengalaman juga, bisa ningkatin kemampuan diri kita juga kalau misalnya kita benar-benar fokus di prosesnya. Terus kalau misalnya kita fokus di kemenangan tuh yang ada kita stres sendiri karena kayak terlalu ambis dan aduh pokoknya harus gini yang ada tuh jadi stres sendiri, malah mungkin jadi nggak dapet kemenangannya karena Kadang kita udah- kalau terlalu ambis tuh gitu iya nggak sih Kak? jadi Iya ya. nggak bisa, malah nggak dapet apa yang mau kita inginin itu. Iya, karena kadang apa yang terlalu berlebihan itu juga Nggak nggak baik baik. gitu ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Safina, Kak Abigail. Ini episode 1 loh Kak Safina, Kak Abigail, tapi sudah sangat memberikan motivasi untuk kita mahasiswa Polteknaker, Sobat Arbeit, semua yang nonton dimanapun kalian berada. Semoga ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk teman-teman yang kayak masih bingung dan ragu untuk bisa berprestasi di dunia kuliah gitu ya. Karena berprestasi itu bukan melulu tentang akademik ya kan Kak, tapi juga bisa non akademik, tari ya, videografi. Siapa yang tahu ternyata banyak dari kita tuh punya keahlian itu. Siapa yang tahu? Kak Abigail nggak tahu tuh. Dia awalnya akhirnya bisa mengikuti perlombaan videografi terus menang gitu ya Kak. Siapa yang tahu? Nah, that's why kita harus coba aja dulu Coba aja ya dulu. kan. Dan juga Kak Safina, siapa juga yang tahu kalau di perkuliahan ini dia ikut tari tapi ternyata juga menghasilkan gitu ya, ada prestasinya gitu. Walaupun di SMA udah pernah ikut, tapi siapa yang tahu ternyata kita di kuliah ini juga bisa berprestasi di bidang yang sama gitu. That's why kita sebagai mahasiswa kita coba aja dulu, kalau semisal ada kesempatan. Banyak yang bilang juga change is a gold gitu. Kesempatan adalah emas. Nggak nyambung ya. It's okay. Itu dari mana ya? Ya maksudnya kayak kesempatan itu ya seperti emas gitu. Kalau nggak diambil sayang gitu kan, dibiarin aja juga nggak diambil sama dibiarin. harus diambil intinya. Ada emas masa mau dilewatin aja. Kapan lagi kesempatannya datang? Nah, kesempatan itu nggak datang 2 kali teman-teman. So, selagi kita mampu, selagi kita bisa, dan selagi ada waktu, kenapa enggak? Betul. Gitu kan? Why not? Deh. Lagi seneng banget dapet episode kita kali ini deh. Mungkin kapan-kapan kalau misalnya Sobat Arbeit ada yang pengen sharing-sharing lebih lanjut sama Kak Safina sama Kak Abigail, boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh ya. Mungkin nanti call aja langsung. Call aja. Takutnya ada yang marah Kak. Ada yang marah nggak sih Kak? Ada tuh, kalau nggak jawab tuh biasanya ada Kak. Iya, pokoknya boleh langsung aja hubungi Kak Safina, Kak Abigail kalau pengen nanya-nanya lebih lanjut ya. Mau sharing-sharing boleh kan Kak? Boleh dong. Boleh, of course. Oke, mungkin ntar Instagramnya kasih tahu ya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, itu dia Sobat Arbeit, obrolan kita pada episode kita kali ini. Sebelumnya terima kasih Kak Safina, Kak Abigail, Terima kasih karena juga. udah menyempatkan waktu ya. Ya walaupun agak kelamaan ya. Enggak kok. Seret gak sih Kak? Seru. Oh, ini seru Oh, banget. seru banget. Seru Thank you. Seru banget rasanya. Oke, mungkin kalau teman-teman atau Sobat Arbeit ada yang ngerasa relate atau terinspirasi, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita bakal ngobrolin lebih banyak cerita seru mahasiswa. Bye bye.